Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pengajian kita. Kalau pada waktu yang lalu kita sudah sampai surat Al-Baqarah ayat 46, dan kita lanjutkan sekarang ke ayat 47 dan ayat 48. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Sebagaimana biasanya akan kita terjemahkan secara harfiah ayat-ayat ini, akan kita jelaskan dan akan kita ambil beberapa pelajaran dari ayat-ayat yang telah kita baca dan kita terjemahkan itu. Ayat 47 berbunyi, Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, anak cucu keturunan Nabi Yakub. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sesungguhnya aku memberikan kelebihan kepadamu dari orang lain semuanya. Kemudian ayat 48, wattaqu yauman, dan takutlah suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, seseorang tidak bisa membela orang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak diterima dari orang itu syafaat atau pertolongan. Wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak diterima dari orang itu tebusannya. Walahum yunsarun, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Itu terjemahannya.
Ayat 47 ini diawali dengan panggilan kepada Bani Israel. Kalau kita perhatikan pada ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 40 sampai dengan selanjutnya 142, hampir satu juz dalam Al-Quran, ayat itu ditujukan kepada Bani Israel, anak cucu keturunan Nabi Yakub. Nah, panggilan ya Bani Israel yang kedua ini di ayat 47. Wahai anak cucu keturunan Nabi Yakub, wahai Bani Israel, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Bani Israel atau anak cucu Nabi Yakub. Salah satu nikmat yang terbesar adalah nikmat nubuwah atau risalah. Nikmat kenabian yang diberikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Israel atau Nabi Yakub. Nikmat yang diberikan kepada nenek moyang, kepada orang tua, pada hakikatnya adalah nikmat juga bagi anak dan cucu mereka. Itu nikmat yang terbesar. Nikmat nubuwah dan nikmat wahyu. Ya. Yang dengan nubuwah itu orang tua mereka menjadi mulia. Kemuliaan orang tua mereka adalah kemuliaan untuk anak cucunya. Dan nikmat wahyu adalah nikmat yang sangat besar. Dengan wahyu itu Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing manusia untuk mengenal kebenaran. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang nikmatnya yang diberikan kepada Bani Israel. Pengingatan tentang nikmat yang diberikan kepada nenek moyangnya, yang berarti sekaligus nikmat buat anak cucu, itu bisa lebih menggugah perasaan ketika seseorang dipanggil dengan panggilan hormat, maka panggilan itu bisa lebih menyentuh perasaan, mengingatkan tentang betapa banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan, dan mendorong seseorang untuk setia mengikuti arahan atau petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Bani Israel tentang nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala
katakan wa anni faddaltukum alal alamin. Dan sesungguhnya aku memberikan kelebihan kepada kalian atas orang lain di dunia ini. Kelebihan yang dimaksud adalah kelebihan di waktu itu. Karena mereka mempunyai kelebihan, orang tuanya menjadi nabi dan mendapatkan wahyu yang disampaikan kepada anak cucunya. Itu kelebihan. Bukan berarti kelebihannya atas orang lain sedunia, bukan. Tapi kelebihan mereka atas orang lain pada zaman itu. Bukan berarti mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang lain. Mereka lebih hebat daripada orang-orang yang beriman. Lebih hebat daripada sahabat-sahabat. Tidak. Sebab kehebatan dan kelebihan seseorang itu bukan karena rasnya. Bukan. Tapi karena ketaatannya dan ketakwaannya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Jadi Allah melebihkan orang-orang Bani Israel atas orang lain di dunia. Maksudnya pada waktu itu orang Bani Israel mempunyai kelebihan ketimbang orang lain. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah dan kemudian diikuti oleh para sahabat, mereka beriman, mereka bertakwa, maka orang beriman yang mengikuti risalah terakhir yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, mereka taat, mereka lah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang Bani Israel. Tidak benar misalnya orang-orang Yahudi dikatakan Yahud hebat. Tidak. Ya, orang-orang beriman lebih hebat ketimbang orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Jadi maksudnya wa anni faddaltukum alal alamin, dan sesungguhnya aku memberikan kelebihan kepada kalian atas orang-orang lain pada zaman itu. Sedangkan ya, pada zaman sekarang orang-orang beriman yang bertakwa itu lebih mulia ketimbang mereka. Kita lebih mulia ketimbang mereka. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada Bani Israel, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan orang-orang Bani Israel atas orang lain pada zaman itu, mereka diingatkan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian pada ayat 48 diserukan kepada mereka untuk takut
kepada hari kiamat. Ada pesan. Jadi pesan itu menjadi efektif ketika seseorang diingatkan dulu tentang nikmat-nikmat yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat mereka punya kelebihan. Setelah disadarkan tentang karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diberikanlah pesan untuk takut kepada hari kiamat. Jadi pesan itu akan lebih efektif ketika seseorang itu sudah disadarkan tentang nikmat karunia Allah dan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka ketimbang yang lain. Ayat 48, wattaqu yauman, dan takutlah kalian pada suatu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'an. Seseorang tidak bisa memberikan pembelaan kepada orang lain sedikit pun. Itu suasana kiamat seperti itu. Yang kedua, wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak diterima dari orang itu syafaatnya, pertolongannya buat orang lain. Yang ketiga, wala yu'khazu minha adlun, dan tidak diterima dari orang itu tebusannya. Yang keempat, walahum yunsor, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pada ayat 48 pesan kepada Bani Israel agar takut terhadap hari kiamat. Diungkapkan yauman, suatu hari yang dahsyat. Nakirah, indefinite. Takutlah kalian terhadap suatu hari yang besar. Suatu hari yang dahsyat, di mana ada 4 hal yang disebutkan. Seseorang tidak bisa memberikan pembelaan kepada orang lain sedikit pun. Tidak ada yang bisa membela orang lain. Yang kedua, syafaat tidak diterima. Syafaat pembelaan orang ke orang lain itu tidak diterima. Yang ketiga, wala yu'khazu minha adlun, dan tidak diterima tebusan dari seseorang untuk menebus dirinya. Yang keempat, walahum yunsorun, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Allah menggambarkan tentang suasana hari kiamat, hari pembalasan yang sangat dahsyat. Di ayat lain dikatakan fadzalika yauma izin yaumun asir. Itulah hari yang sangat sulit. Hari yang betul-betul nafsi-nafsi. Seseorang mengandalkan kepada dirinya. Dia tidak bisa mengandalkan kepada orang lain. Pembelaan orang lain, pertolongan orang lain,
tebusan dari orang lain atau pertolongan dari manapun. Betul-betul nafsi-nafsi. Kalau di dunia orang mengatakan nafsi-nafsi, masing-masing masih ada yang memberikan pertolongan. Tapi kalau di akhirat nanti setiap orang itu akan lepas, pisah dari orang-orang yang dekat dengan dirinya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu, hari kiamat, seseorang akan lari dari saudara kandungnya. Pisah dari saudara kandungnya sekalipun dia mencintainya. Wa ummihi wa abihi. Dan dia akan lari dari uminya, dari abinya, dari bundanya, dari ayahnya. Dia akan pisah. Wa sahibatihi wa bani. Dan juga dari istrinya, dari anak-anaknya. Dia akan pisah. Likulli mri'in yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada hari itu ada urusan yang menyibukkan dia. Mencari keselamatan. Dahsyat sekali. Allah ingatkan, takutlah wahai Bani Israel terhadap hari kiamat yang sangat dahsyat, yang suasananya digambarkan seperti itu. Seseorang tidak bisa memberikan pembelaan sedikit pun kepada orang lain. Syafaat, pertolongan orang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tebusan tidak diterima. Tidak ada pihak lain yang bisa memberikan pertolongan. Karenanya ingat tentang itu. Bawa bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi suasana yang begitu sulit. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dia usahakan. Ingat tentang hari kiamat, di mana seseorang pasti akan menghadapinya, di mana setiap orang mencari pertolongan, sementara tidak ada yang bisa menolong dia. Disitulah diperlukannya amalan, bekal ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini diingatkan kepada mereka setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang nikmatnya yang diberikan kepada Bani Israel. Pelajaran yang bisa kita petik, saudara-saudaraku, yang pertama, hendaknya ketika kita ingin menyampaikan satu pesan kepada seseorang atau satu kelompok, hendaknya diingatkan terlebih dahulu betapa nikmat Allah yang telah dia terima.
digugah kesadarannya. Ketika orang digugah kesadarannya, dia telah menerima betapa banyaknya nikmat Allah, lalu disampaikan pesan-pesan Allah, maka kecenderungannya dia akan menerima pesan-pesan itu. Dia tidak akan membangkang atas pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, walaupun ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, anak cucu keturunan Nabi Yakub, tapi ibrohnya, pelajarannya itu berlaku umum. Berlaku juga buat kita-kita, orang-orang yang beriman. Berlaku juga buat setiap orang. Ada kaidah ya, yang disebutkan oleh para ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang bisa kita ambil dari lafaznya yang umum, redaksinya yang umum, bukan dari sebabnya yang khusus. Walaupun ayat ini ditujukan ya, awalnya kepada Bani Israel, tapi redaksinya, ibrohnya berlaku buat orang lain, berlaku buat kita. Kalau terjadi pada Bani Israel pembangkangan atas pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah Allah, hendaknya jangan terjadi pada kita, pada orang-orang yang beriman. Pesan yang lain adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yauman, suatu hari, itu redaksinya nakirah, indefinite ya. Ini menggambarkan tentang suatu hari yang dahsyat, suatu hari yang sangat sulit. Takutlah kamu terhadap hari yang dahsyat, yang sangat sulit, hari kiamat nanti, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 4 kondisi manusia. Yang pertama, dia tidak bisa membela orang lain sedikit pun. La yajzi nafsun an nafsin, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang tidak bisa membela orang lain sedikit pun, walaupun cuma sedikit, gak bisa. Apalagi memberikan pembelaan yang banyak. Tidak diterima syafaat pertolongan dari seseorang. Kata Allah di ayat lain, man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah memberikan izin kepada orang-orang yang beriman untuk memberikan syafaat pertolongan kepada orang lain dengan izin Allah, maka dia bisa. Syaratnya dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka sekalipun orang begitu dekat posisinya, gak bisa ditolong. Wala yu'khazu minha adlun, dan tebusan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berlaku. Ya, sekalipun orang mempunyai banyak sekali ya, harta,
bisa ditebus. Walahum yunsurun, mereka juga tidak akan mendapatkan pertolongan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, walaupun ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, tapi ibrahnya, pelajarannya berlaku buat kita, berlaku buat orang-orang yang beriman, berlaku untuk siapapun. Hendaknya kita bekali diri kita dengan bekalan yang maksimal untuk menghadapi hari yang amat sulit itu. Bekalan dengan amal soleh kita. Ya. Seperti disebutkan dalam surat Al-Asr, demi masa manusia itu sungguh dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh yang banyak. Kita perlu bekal amal soleh, amal yang baik, amal yang dilipat gandakan pahalanya. Di satu sisi, di sisi lain kita juga perlu bekal berupa istighfar dan taubah atas kesalahan kita yang lalu. Minta ampunan atas dosa dan kesalahan kita. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu datang dengan setumpuk dosa sekalipun setinggi langit, kata Allah, kemudian kamu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu minta ampunan kepada Allah, maka Allah akan berikan ampunan itu kepada kamu. Banyak-banyak istighfar, permintaan ampunan atas dosa-dosa kita. Banyak-banyak bertobat. Wallahi inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah, kata Rasulullah. Demi Allah, aku beristighfar, meminta Allah mengampuni dosa-dosaku, dan aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ingat tentang hari kiamat yang sangat dahsyat. Karenanya dalam banyak kesempatan ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu ingat tentang itu. Ketika kita berdoa, ada doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari azab neraka. Begitu juga ketika kita akan makan, selalu kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami, kebaikan kepada kami dari apa rezeki yang Engkau berikan kepada kami, dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Ketika kita baca tahiyat dalam sholat kita, setiap tahiyat akhir khususnya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari azab kubur. Wa min azabin nar, dan juga dari
azab neraka. Pita. Ketika kita melihat ada satu musibah, musibah apa saja, apalagi musibah kematian, dianjurkan kepada kita untuk mengucapkan kalimat istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Kita milik Allah, bukan milik diri kita sendiri. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita kepadanya akan kembali. Ingat itu. Bahkan di dalam Al-Quran, untuk urusan akhirat, ya, hendaknya orang mukmin itu yakin betul. Kita yakin betul. Wabil akhirati hum yuqinun. Itu ciri orang-orang yang bertakwa. Terhadap akhirat mereka yakin. Sebagian ulama menjelaskan bahwa yakin itu adalah kesadaran seakan-akan dia melihat kebayang, ra'yal ain, gambaran tentang akhirat itu seakan-akan terlihat. Gambaran tentang sorga seakan-akan terlihat. Gambaran tentang neraka seakan-akan terlihat. Sampai ketika itu, jangan sampai lepas atau hilang dari ingatan kita tentang suasana hari akhirat, hari kiamat yang dahsyat itu. Nah, inilah pesan Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang-orang Bani Israel, agar umat manusia itu takut terhadap satu hari yang begitu dahsyatnya. Kesadaran tentang hari akhirat yang akan dia jumpai, dia alami, yang begitu dahsyatnya, itu akan berdampak kepada persiapan untuk menghadapi hari itu. Persiapan dengan taubat, persiapan dengan istighfar, persiapan dengan berbagai amalan-amalan soleh, amalan-amalan positif yang akan dirasakan nikmatnya sebagai bekalan dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, inilah ayat 47 dan ayat 48. Semoga pesan-pesan kepada Bani Israel itu juga bisa kita ambil ibrahnya, pelajarannya sebagai pesan-pesan buat kita orang-orang yang beriman. Sampai ketemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.